Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Deva Ramadhani, bisa dipanggil Deva dengan NPM 220520101035. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Persepsi Pengguna Terhadap Kejenuhan Visual Akibat Iklan Pop-up, Kajian Etika dan Psikologi Desain Digital. Apa sih alasan mengambil penelitian ini? Yang pertama adalah jumlah iklan pop-up yang meningkat. Nah, tentunya di era digital ini semua media digital semakin berkembang pesat, termasuk juga iklan pop-up. Nah, dengan adanya penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana pengguna internet merespon iklan pop-up. Yang kedua adalah kejenuhan visual. Kejenuhan visual ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kinerja dari iklan pop-up. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana iklan pop-up dapat menyebabkan kejenuhan visual dan dapat meminimalisir hal tersebut. Yang ketiga adalah etika desain digital. Jadi diharapkan dari penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana penggunaan uh, desain digital sehingga dapat membuat iklan tersebut etis atau memiliki etika. Yang keempat adalah pengaruh psikologi desain. Tentunya diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana persepsi dan psikologi dari pengguna internet kepada adanya iklan pop-up. Apa permasalahan umum yang terjadi? Jadi penggunaan iklan pop-up dalam desain digital menjadi perdebatan oleh para pengguna di internet. Iklan pop-up dapat memberikan gangguan gangguan berupa seperti kejenuhan visual. Contohnya seperti visual yang eh, warnanya sangat mencolok, kemudian eh, ukuran iklan pop-up yang muncul di layar. Akan tetapi sebenarnya dengan adanya iklan pop-up ini juga menjadi sarana untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Namun dampak yang ditimbulkan terhadap pengguna internet dan etika desain digital perlu dikaji lebih lanjut karena eh, terkadang iklan pop-up dianggap memberikan spam dan juga gangguan. Kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan dari laporan yang aku buat dari bab 1 hingga bab 5 dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna terhadap iklan pop-up cenderung negatif karena dianggap visual yang mengganggu dan membuat pengguna mengalami kejenuhan visual. Prinsip etika dalam desain komunikasi visual seringkali diabaikan dalam praktik desain iklan pop-up. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang persepsi pengguna. Jadi iklan pop-up kan sering muncul. Nah, dirasa iklan pop-up ini belum memahami persepsi dari pengguna internet. Iklan tersebut muncul dengan tujuan ingin mempromosikan suatu produk atau jasa. Namun justru malah terkesan mengganggu. Kemudian kurangnya pemahaman dampak negatif iklan pop-up. Nah, ini adalah maksudnya adalah memberikan eh, para desainer belum memahami, desainer iklan pop-up belum memahami eh, hal-hal yang membuat iklan pop-up tersebut terlihat jenuh dan dipandang negatif. Mulai dari desainnya yang mencolok, kemudian eh, mengganggu, hingga ukurannya yang terlalu besar. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan etika desain. Belum ada standar desain yang jelas dalam membuat iklan pop-up. Namun selama ini iklan pop-up dianggap selalu agresif, muncul secara tiba-tiba dan otomatis, dan terkadang dianggap menyepam sehingga
perlu dipertimbangkan kembali ke etisannya atau etikanya dalam desain. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama adalah bagaimana persepsi pengguna internet terhadap kemunculan dan intensitas visual dari iklan pop-up pada situs web. Yang kedua adalah apa saja bentuk kejenuhan visual yang dirasakan pengguna akibat paparan iklan pop-up. Yang ketiga adalah bagaimana sih prinsip etika dalam desain komunikasi visual yang diterapkan atau dilanggar dalam praktek desain iklan pop-up digital. Dan yang keempat adalah bagaimana aspek psikologi persepsi visual berperan dalam membentuk pengalaman pengguna terhadap iklan pop-up yang agresif. Kemudian metode penelitian. Yang pertama adalah jenis pendekatan dan penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode audience analysis dan menggunakan kuesioner sebagai data sekunder. Metode ini menekankan pada pemahaman subjektif dari audiens sebagai penerima pesan visual, bukan pada pengukuran kuantitatif terhadap respon mereka. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dimiliki individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Dalam konteks ini, persepsi pengguna internet terhadap intensitas dan karakteristik visual iklan pop-up menjadi fokus utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap aspek-aspek emosional, kognitif, dan psikologis dari audiens secara mendalam. Kemudian yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui dua metode utama, yakni wawancara dan kuesioner. Untuk teknik pengumpulan data wawancara dilakukan secara online menggunakan media Zoom dengan total narasumber sebanyak 3. Kemudian untuk kuesioner menggunakan Google Form, yakni sebanyak 10 orang. Kemudian teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif analisis sebagai teknik analisis data yang bertujuan untuk menggali makna dan pengalaman dari persepsi subjektif para partisipan terhadap keberadaan iklan pop-up dalam interaksi mereka di situs web. Untuk contoh analisis datanya, yang wawancara. Berikut contoh hasil wawancara. Ini saya ambil namanya Muhammad Rizal dengan umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, status mahasiswa, dan metodenya melalui Zoom. Hasil wawancaranya seperti satu, yang terpikirkan saat terdapat iklan pop-up adalah merasa kesal. Yang kedua adalah iklan pop-up sangat mengganggu, terutama dalam pengalaman membaca. Yang ketiga, iklan pop-up udah sangat sering dilihat terutama ketika membuka situs web. Yang keempat, iklan pop-up sangat mempengaruhi saat browsing. Iklan pop-up muncul pada saat saya membaca berita atau artikel, beberapa tulisan kadang tak terbaca dan tidak sengaja tertekan oleh jari sehingga keluar dari web. Kelima, reaksi ketika mendapatkan iklan tersebut adalah mengumpat atau kesal. Keenam, iklan pop-up sangat repetitif sehingga membuat merasa jenuh. Ketujuh, mungkin iklan di samping-samping artikel sudah cukup. Kedelapan, tidak ada tanggapan lagi mengenai iklan pop-up. Berikut adalah analisis data kuesioner. Nah, kuesioner ini dilakukan dengan total 10 jawaban. Berikut contoh hasil kuesionernya. Nama Muhammad Shoki Fadlullah, usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, status mahasiswa, dan metode kuesioner. Hasil wawancaranya adalah mengganggu. Kedua, ia menutup layar. Ketiga, sering banget. Keempat, iya karena tiba-tiba terpencet, walaupun tidak memencet. Kelima, mengganggu. Keenam, iya menonton dan mengganggu. Ketujuh, iya. Dan kedelapan, kurang melihat iklan pop-up dari website nonton ini bacakan. Hasil temuan. Penelitian ini menggambarkan bagaimana persepsi pengguna internet terhadap iklan pop-up cenderung negatif, khususnya dalam aspek visual, emosional, dan juga etis. Berdasarkan wawancara terhadap 13 partisipan, di antaranya 3 orang narasumber wawancara dan 10 orang kuesioner, diperoleh beberapa temuan utama yang dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.
Jadi ini adalah data yang sudah diringkas. Yang pertama adalah reaksi langsung terhadap iklan pop-up. Nah, sebanyak 7 dari 13 partisipan menyatakan bahwa mereka kesal atau marah mengenai iklan pop-up yang muncul dan menganggap bahwa iklan pop-up dianggap sebagai gangguan utama dalam pengalaman berselancar mereka. Yang kedua, tingkat gangguan visual. Sebanyak 11 dari 13 partisipan merasa terganggu dengan kemunculan iklan pop-up. Ketergangguan tersebut diantaranya iklannya yang repetitif atau berulang-ulang dan membuat jenuh dan muncul secara tiba-tiba. Fenomena ini mendukung konsep visual noise seperti yang dijelaskan oleh Ware tahun 2020, yakni ketika terlalu banyak elemen visual mengakibatkan beban persepsi. Yang ketiga adalah strategi penghindaran situs. Sebanyak 4 partisipan mengaku sering meninggalkan situs jika iklan pop-up muncul secara terus-menerus. Ini menandakan bahwa desain iklan yang invasif tidak hanya menurunkan efektivitas iklan, melainkan juga merugikan dari sisi trafik dan reputasi. Yang keempat, dampak psikologis ringan. Sebanyak 11 dari 13 partisipan mengungkapkan adanya reaksi emosional negatif seperti jengkel, terkejut, kesal, atau stres ringan saat pop-up muncul mendadak. Ini sejalan dengan temuan Huang et al. Tahun 2022 yang yang katanya adalah bahwa kejenuhan visual bisa memicu kognitif dan fatigue dan penurunan mood. Dan yang kelima adalah respon netral atau tidak terganggu. Hanya 2 dari 13 responden yang menyatakan tidak terlalu terganggu dengan iklan pop-up. Biasanya karena mereka sudah terbiasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.